Oke, baik teman-teman, kita bertemu lagi di pertemuan minggu ketiga ya. Kita laksanain secara asinkronus, agar nanti teman-teman juga bisa buka videonya lagi, buka video pembelajaran lagi, kalau memang teman-teman masih ada yang belum jelas ketika di kelas sebelumnya. Oke, baik teman-teman, kita kembali lagi di mata kuliah Komunikasi Organisasi Publik. Yang mana di minggu ketiga ini ya, sesuai dengan RPS, di minggu kemarin juga kita udah bahas terkait hal-hal yang menyangkut dari komunikasi, dari dasar-dasar komunikasi. Dan di pertemuan ketiga ini kita akan membahas teorinya. Ada apa aja? Teorinya tuh udah cukup banyak kan teman-teman ya. Tapi ini kita bagi menjadi dua skala besar. Yang pertama ada teori organisasi klasik, yang mana di dalamnya itu ada teori birokrasi, teori administrasi, dan juga ada teori manajemen ilmiah. Dan kemudian teori besar yang kedua adanya teori organisasi transisional, yang mana nanti ada banyak juga nih, ada teori hubungan manusia, teori proses fusi, teori peniti penyambung, teori sistem sosial, teori administratif, teori fungsi eksekutif ya. Nanti pelan-pelan juga akan kita pelajari ya semakin berjalannya materi ke depannya. Oke, masuk dari pendahuluan ya teman-teman ya. Mungkin sebelumnya kita juga sudah sempat bahas ya apa itu teori, ataupun di mata kuliah sebelumnya juga kita sudah cukup komprehensif membahas terkait hal-hal yang menyangkut yang menyebutkan terkait teori. Jadi teori itu sebagai sebuah pendapat ataupun gagasan ya yang dikumpulkan sebagai keterangan tentang suatu peristiwa dan merupakan satu set hipotesis yang saling berhubungan atau pernyataan mengenai suatu gejala. Jadi secara deskriptif teori itu tentunya berguna ya untuk apa? Dalam memahami apa dan mengapa sih segala sesuatu itu terjadi, menyangkut bagaimana sesuatunya itu harus terjadi atau apa yang harus dilakukan terhadap sebuah keadaan yang memang bisa diidentifikasikan secara deskriptif seperti itu. Nah, mungkin tadi kita sudah di awal juga sudah menyinggung ya ada beberapa teori, ada teori klasik, salah satunya ada di teori organisasi. Nah, teori organisasi sendiri ini sebagai sebuah teori yang digunakan ya untuk mempelajari proses kerjasama yang dilakukan antar individu. Karena kan kita bicara terkait organisasi nih, organisasi ataupun hal-hal yang individu ataupun kelompok lakukan untuk mencapai tujuan bersama. Nah, jadi memang ini adalah sebuah teori yang mempelajari proses kerjasamanya yang dilakukan antar sekelompok individu. Adapun pendapat ahli lain mengemukakan bahwa penelitian teori organisasi ini sebagai disiplin ilmu yang mempelajari terkait struktur dan gimana sih desain dari organisasi itu sendiri. Jadi memang dapat disimpulkan bahwa teori organisasi ini tidak jauh-jauh dari teori terkait dengan struktur, kemudian juga dengan proses, kemudian juga kerjasama antara individu yang memang kita bisa mengatakan bahwa adanya kolaborasi di situ. Kolaborasi untuk mencapai tujuan dari organisasi ataupun mencapai tujuan secara bersama. Dan teori organisasi ini merujuk pada aspek-aspek apa ya, preskriptif ataupun deskriptif dari disiplin ilmu tersebut. Dan teori ini juga menjelaskan bagaimana sih organisasi itu bergerak, organisasi itu strukturnya kayak gimana, ataupun menawarkan gimana organisasi itu bisa dapat dikonstruksi ya untuk meningkatkan sebuah efektivitasnya, kemudian keefisienannya, dan hal itulah maka dibangun disiplin ilmu yang disebut dengan teori-teori yang berkaitan dengan organisasi. Oke, teori organisasi klasik. Teori organisasi klasik ini berkembang, bentar. Teori organisasi klasik ini berkembang sejak tahun 1800-an. Sejak dari 1800-an, yang mana eh, banyak menekankan hal-hal yang terkait sentralisasi ataupun semuanya itu terpusat, dan juga adanya spesialisasi. Siapa-siapa yang bisa bekerja sesuai dengan spesialisasinya sendiri. Kemudian juga memang kita tahu bahwa
Lanjutkan. Memang kita dalam teori organisasi klasik ini kan ada beberapa alirannya ya. Ada dari teori birokrasinya Max Weber, kemudian juga ada teori administrasi punya Henry Fayol, kemudian juga adanya teori manajemen ilmiah. Nah, memang eh, terkait teori-teori ini kan mungkin teman-teman juga sudah cukup dengar ataupun sudah pernah mendengar ya hal-hal terkait teori birokrasi yang dicetuskan oleh Max Weber, adapun hasil-hasil pemikiran dari para ahli lainnya. Nah, yang pertama ini ada teori birokrasi. Mungkin sangat jelas ya kalau kita bicara terkait birokrasi itu yang pertama punya hierarki otoritas yang jelas. Dan yang kedua adalah pembagian kerja berdasarkan spesialisasi. Dan yang ketiga punya sistem aturan yang lengkap. Dan yang keempat ini punya hubungan interpersonal antar anggota. Dan kelima ini punya seleksi personil berdasarkan kompetensi secara teknis. Nah, jadi Max Weber ini membedakan antara apa ya otoritas yang sah ini berdasarkan norma-norma yang diperoleh, yang dihormati secara rasional dan tentunya secara legal dengan otoritas-otoritas lainnya yang berbentuk seperti birokrasi. Nah, menurut Max Weber, birokrasi ini adalah konsep yang ideal bagi organisasi di sektor, saya ulangi, bagi organisasi modern di berbagai sektor. Dan pada organisasi yang kompleks ya tentunya ini diperlukan sebuah kecepatan, diperlukan sebuah kepastian, kemudian juga terkait kontinuitas ya, kontinuitas untuk melanjutkan hal-hal yang memang sudah dibangun untuk terus berlanjut secara kontinu. Dan seluruh hal tersebut itu bisa diwujudkan bila organisasi ini didesain sedapat mungkin seperti apa? Seperti mesin. Nah, ini juga ada pro kontranya juga ya kalau organisasi itu didesain seperti mesin. Nah, suatu organisasi dapat dikenali bersifat birokrasi atau tidak itu berdasarkan karakteristik-karakteristik yang tadi ya, ada hierarkinya, pembagian kerja yang jelas, kemudian juga adanya seleksi dan juga ada aturan-aturan yang memang sangat ketat secara regulasi. Dan Max Weber ini berpendapat bahwa organisasi yang birokratis secara kodratnya itu memang merupakan bentuk organisasi yang paling efisien menurutnya, sehingga birokrasi ini merupakan sebuah model organisasi yang normatif, sehingga menitik beratkan kepada struktur di dalam organisasinya. Dan tentunya teori ini memiliki sebuah tujuan utama, yaitu adalah efisiensi dan juga stabilitas dalam organisasi. Jadi kalau di Max Weber tuh lebih menekankan ini ya, dia strata, ada tingkatan-tingkatan. Misalkan strata atas, pimpinan, tingkat menengah, kemudian strata paling bawah, staf pegawai, dan lain sebagainya. Jadi lebih menekankan kepada hierarki. Yang kedua, adanya teori administrasi. Nah, teori administrasi ini berkembang sejak tahun 90-an ya. Dan teori ini juga dikembangkan atas dasar ini sumbangan pemikiran dari Henry Fayol dan juga ada Lina Lil Urwig, yang mana beliau-beliau ini memiliki prinsip bahwa manajemen yang secara formal itu lebih menekankan pada serangkaian ataupun prinsip-prinsip manajemen yang bisa diterapkan di semua organisasi. Dan Henry Fayol itu mengutamakan kepada prinsip dasar struktur organisasi dan juga praktik manajemen. Yang mana Henry Fayol dan rekan ini memiliki 14 prinsip mendasar ya bagi desain ataupun struktur organisasi. Yang pertama adanya divisi kerja. Divisi kerja itu lebih kepada setiap anggota ataupun setiap pegawai itu hanya punya satu pekerjaan. Misalkan divisi terkait SDM yang ngurusin SDM, divisi terkait pengadaan ngurusin terkait pengadaan, divisi terkait kerjasama mengurusi terkait kerjasama seperti itu. Dan yang kedua ini ada otoritas dan tanggung jawab. Otoritas meliputi hak untuk memberikan perintah dan kekuasaan ya untuk menuntut pemenuhan, dan otoritas ini pejabat perusahaan itu kan dipengaruhi oleh posisi-posisinya yang strategis, dan juga otoritasnya itu kan dipengaruhi oleh sebuah tanggung jawab, dipengaruhi oleh pengalamannya dan lain sebagainya.
Dan yang ketiga ini ada disiplin. Disiplin ini eh, tergantung kepada hal-hal yang memang dilakukan secara adil, dan juga disiplin ini lebih kepada pribadinya masing-masing ya. Yang mana kalau memang kita itu tipe orang yang disiplin, tepat waktu, tentunya kita tidak akan kesulitan untuk memenuhi hal-hal yang terkait disiplin ini. Dan yang keempat itu adanya kesatuan perintah. Nah, kesatuan perintah ini adalah eh, staf ataupun pegawai itu menerima perintah dari satu orang ya, dan hanya ada satu atasan untuk setiap tindakan. Jadi lebih kepada hierarkinya tuh pimpinannya hanya ada satu. Dan yang kelima ini ada kesatuan arah. Kesatuan arah ini adalah sekelompok kegiatan yang tujuannya itu harus sama, ataupun kita punya visi misi secara sama. Dan untuk mencapai visi misi itu kita harus berjalan bersama-sama. Nah, itu kan bentuk dari organisasi itu sendiri sebenarnya, dan itu diterapkan di dalam teori administrasi. Dan yang keenam itu ada kepentingan individu di nomor dua kan. Nah, mungkin ini juga lebih menyangkut kepada hal-hal terkait pekerjaan ya, karena kita harus menomorduakan kepentingan individu dan harus mengutamakan kepentingan organisasi seperti itu. Dan yang ketujuh ini adanya pemberian upah yang adil ya. Pasti ya karyawan harus dibayar secara adil, transparan, sesuai dengan apa yang telah dikerjakan, apa haknya itu dibayarkan sesuai dengan kewajiban yang telah dilakukannya. Dan kelapan, nah ini kelapannya ada sentralisasi. Jadi tadi ya, eh, ini menyangkut juga dengan yang nomor 4 terkait sentralisasi, bahwa pembuat keputusan itu disentralisasikan. Jadi terbatas kepada apa ya, manajemen yang tingkat atas, tingkat yang paling tinggi. Ataupun kalau memang ada desentralisasi itu kan bisa delegasi kekuasaan ya ditunjukkan untuk bawahannya, dan itu ada tergantung ataupun tergantung dengan kondisi organisasinya masing-masing. Dan yang kesembilan ini ada rantai saklar. Ini maksudnya adalah sistem otoritas tuh disusun seperti ini ya, ada tingkatan ya, ada hierarkinya. Dengan garis perintah yang jelas, kemudian level satu ke level lainnya itu bisa berkoordinasi dengan baik, kemudian sistem tuh harus bersedia dipindahkan mungkin ke divisi-divisi lain yang memang sekiranya dibutuhkan. Dan ke-10 dan ke-11 ini ada keteraturan dan keadilan. Nah, tentunya juga ini ya, ada ruang setiap pegawai, setiap karyawan itu untuk dilakukan secara adil, kemudian dilakukan secara eh, ya harus berada pada porsinya masing-masing. Dan yang ke-12 adanya stabilitas kedudukan, yang mana ini berasumsi bahwa karyawan yang memiliki kemampuan untuk melakukan sebuah pekerjaan, dan dia itu pasti punya waktu untuk apa? Untuk mulai belajar, dan juga karena punya waktu untuk belajar dalam melakukan pekerjaan-pekerjaannya, dan tentunya diharapkan akan berhasil ketika melakukannya. Jadi ketika kita melakukan sebuah pekerjaan kan kita juga sambil belajar seperti itu. Tidak serta-merta kita hanya melakukan tugas dan perintah, tapi kan kita juga apa ya, ada kemampuan lah untuk melakukan pengembangan diri dalam pekerjaan tersebut. Dan yang ke-13 adanya inisiatif. Ini lebih kepada ini ya, untuk melaksanakan hal-hal yang memang di luar dari yang diperintahkan. Jadi lebih kepada inisiatif secara pribadi. Dan yang ke-14 karena ini bicara terkait organisasi, bicara terkait kerja kerja secara berkelompok ataupun berkolaborasi, pastinya memiliki semangat tim, yaitu adalah perasaan yang memang ya saling hormat menghormati, dan juga dalam sisi manajemen itu harus meningkatkan rasa kesatuan. Dan inilah 14 prinsip dasar dari Henry Fayol terkait teori administrasi. Kemudian manajemen ilmiah, teori manajemen ilmiah ini juga lebih ini ya, prinsip-prinsipnya itu juga mungkin agak bersinggungan sedikit dengan prinsipnya Henry Fayol sebelumnya. Jadi dalam manajemen ilmiah ini, yang pertama adalah menemukan cara terbaik untuk melakukan pekerjaan. Jadi dalam melaksanakan pekerjaan itu tentunya kita kan juga punya cara-cara yang memang bisa lebih mempermudah, cara-cara yang memang bisa dijalani dengan mudah daripada cara yang lain seperti itu. Jadi ini manajemen tuh bisa dilakukan secara ilmiah. Dan yang kedua, ini adanya seleksi saintifik secara personil.
Seseorang tuh harus menentukan dan menugaskan orang lain ya, menurut keterampilannya ataupun potensial bagi pengembangan keterampilan khususnya di perusahaan. Seperti apa ya? Karena kita ada bicara yang terkait personil, otomatis kita bicara terkait SDM. Ada latihan-latihan, ada pelatihan pengembangan, kemudian juga adanya apa ya, proses pengembangan diri untuk para staf ataupun para karyawan. Dan yang ketiga ada insentif berdasarkan produktivitas. Ini lebih kepada reward ya, reward secara finansial ataupun reward secara non finansial. Reward itu kan bisa berupa uang, bisa berupa tambahan gaji ataupun bisa berupa tadi ya non finansial itu kan bisa berupa kenyamanan di tempat kerja, lingkungan kerja yang kondusif, infrastruktur kerja sangat mendukung, itu kan juga bentuk reward dari non finansial. Dan yang keempat, ini adanya pemisahan perencanaan dan juga pelaksanaan. Pekerjaan kan harus dibagi ya. Ada yang tim perencanaan, ada tim implementasi, ada yang eksekusi, dan ada tim untuk evaluasi. Nah, skemanya dari manajemen ilmu Taylor ini memang setiap aspek itu diawasi masing-masing oleh tim-tim yang berbeda. Dengan tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi kerja melalui metode-metode secara ilmiah. Oke, juga tadi ada beberapa, tadi kan itu teori klasik, ada 3 teori klasik, dan ini kita bicara terkait teori organisasi transasional. Nah, mungkin sebenarnya ada cukup banyak, tetapi tenang aja, kawan-kawan, ini tidak perlu harus dipahami secara mendalam, ataupun tidak perlu apa ya, di ya itu tadi dipahami secara mendalam, tapi memang teman-teman juga perlu mengetahui dasar-dasar yang ada dalam teori-teori terkait organisasi maupun teori-teori yang menyangkut dengan kepublikan seperti itu. Dan karakteristik dari teori organisasi transisional ini lahir sebagai reaksi terhadap teori klasik. Jadi lahirnya sebagai respon ataupun sebagai kritik-kritik yang tadi ada di teori klasik. Dan tentunya ini menekankan pentingnya hubungan manusia dalam organisasi dan adanya fokus pada perilaku individu dan kelompok dan mengintegrasikan psikologi, sosiologi dalam studi-studi terkait keorganisasian. Oke, tadi kita juga sudah menyebutkan ya di awal ya, ada teori hubungan manusia, ada teori proses fusi, ada teori peniti penyambung dan lain sebagainya. Jadi yang pertama ini adanya teori hubungan manusia. Gagasan mengenai teori hubungan manusia dalam komunikasi organisasi ini eh, apa ya, lebih menekankan kepada ini produktivitas karyawan itu akan meningkat sebab hubungan antar karyawan yang baik itu akan menjadi bagian tim pendukung yang mana masing-masing karyawan ini punya efek yang signifikan pada hasil kerja yang dilakukan secara tim. Nah, jadi memang ini lebih ini ya, hubungan sosialnya untuk mempengaruhi produktivitas kerja. Ya kalau hubungan sosialnya baik di tempat kerja, kayak ada kerja sama tim, ada dukungan dari rekan kerja, punya komunikasi yang efektif, otomatis itu kan akan meningkatkan motivasi kita sebagai pekerja ataupun akan meningkatkan kepuasan pekerja seperti itu. Dan pada akhirnya ini akan berdampak positif kepada produktivitas khususnya di organisasi seperti itu. Dan yang kedua, ini adanya motivasi dan respon emosional itu lebih penting daripada logika kerja. Jadi ini lebih menekankan kepada aspek-aspek yang memang memperhatikan kebutuhan emosional ya. Seperti apa ya? Kita memberikan pengakuan. Pengakuan yang kayak gimana? Ya, kita mengapresiasi, kita memberikan ucapan terima kasih. Itu kan walaupun hal kecil, tapi kalau bagi pekerja, bagi karyawan, ya bagi kita pun itu kan adalah bentuk pengakuan yang luar biasa. Dan juga selain bentuk pengakuan, ini adanya mendengarkan masukan. Kita apa ya, belanja aspirasi dari para pegawai-pegawai bawahan kita misalkan. Atau juga kita bisa menciptakan lingkungan kerja yang memang mendukung. Nah, ini kan juga sebagai respon dari hubungan manusia antar manusia seperti itu. Dan tadi ada konsep efek Hawthorne ya. Di sini perlakuan khusus meningkatkan produktivitas. Nah, ini juga masih sama ya, karena pekerja tuh merasa dihargai karena mereka bisa menjadi fokus perhatiannya, mereka juga motivasinya meningkat,
diperhatikan. Jadi akan menciptakan iklim kerja yang positif seperti itu. Jadi lebih kepada hubungan-hubungan antar sesama manusia. Ya seperti nama teorinya ya, teori hubungan manusia. Oke, selanjutnya ada teori proses fusi. Nah, eh, konsep dasarnya ini lebih kepada organisasi dan individu itu punya kepentingan yang berbeda. Kepentingan yang berbeda itu ya pastinya kepentingan individu itu kan kita bisa melihat bahwa tiap individu bekerja itu kan untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan upah, untuk mendapatkan eh, hak yang telah dilakukan kewajibannya. Nah, tetapi kalau di organisasi dia kan juga punya visi misi yang memang harus dicapai. Dan cara mencapainya itu kan harus ada individu yang melakukannya. Jadi kepentingan individunya terpenuhi, kepentingan organisasinya terpenuhi. Jadi itu sama-sama kayak simbiosis mutualisme. Kemudian juga teori ini menjelaskan bagaimana organisasi dan individu itu mengakomodasi kepentingan yang tidak sama. Kemudian juga ini ada fokus pada penyatuan kepentingan individu dan juga organisasi. Jadi ini memang teori proses fusi itu ini ya lebih apa ya, bahwa setiap individu di dalam organisasi itu punya keinginan untuk memanfaatkan organisasinya untuk mencapai tujuan pribadinya. eh, Tujuan pribadi yang mungkin lebih jauh lagi ya. Tadi tadi sudah dijelaskan bahwa kalau kita individu ya tentunya ingin mendapatkan upah ya organisasi juga perlu individu tersebut untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Jadi memang teori proses fusi ini berusaha untuk menggambarkan bagaimana organisasi dan individu yang di dalam organisasi itu untuk apa ya, kolaborasi untuk mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang memang tidak sama seperti itu. Oke, adanya teori peniti penyambung. Nah, peniti penyambung itu yang seperti apa? Nah, sebenarnya ini adalah bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia dari The Linking Pin Model, yang mana ini dicetuskan oleh Francis Likert, yang mana beliau ini menggagas teori itu bahwa memandang organisasi itu sebagai sejumlah unit kerja yang saling apa ya, saling berkaitan atau bahkan terkadang saling tumpang tindih, yang mana setiap anggota unit itu punya punya pemimpinan untuk unit-unit lainnya. Nah, yang seperti apa? Misalkan yang seperti ini. Eh, Sebagai contoh ya, kita melihat mungkin di kampus kita deh, di lembaga pendidikan ya, di Universitas Indonesia Mandiri. Universitas Indonesia itu Mandiri itu kan sebenarnya walaupun punya satu pimpinan, tetapi kan ada pimpinan-pimpinan yang lain. Pimpinan yang utamanya kan kalau di bidang pendidikan tentunya rektor. Kemudian turun ke bawah ada pimpinan-pimpinan fakultas yang dipimpin oleh dekan. Dan di bawahnya fakultas itu kan ada prodi. Ada prodi administrasi publik, ada prodi administrasi bisnis, manajemen, hukum, dan lain sebagainya. Di setiap prodi itu kan juga punya pemimpinnya. Siapa? Kepala program studi ataupun kaprodi. Nah, proses peniti penyambung itu maksudnya adalah tadi ya kaprodi, dekan itu kan bertindak sebagai peniti penyambung lah antara prodi dan juga antara fakultas. Dan hal itu juga sama seperti pimpinan yang di tingkat atasnya. Jadi memang tadi dijelaskan bahwa untuk teori peniti penyambung itu tuh organisasi dari unit-unitnya memang saling terhubung. Setiap anggota unit adalah pemimpin bagi unit lainnya. Jadi walaupun dalam satu kesatuan, pimpinannya tuh ada beberapa cabang, yang mana jika dikaitkan itu seperti peniti penyambung. Itu secara mudahnya dipahami yang seperti itu terkait teori Delinsky Pin model. Dan yang keempat, ini adanya teori sistem sosial. Nah, kalau teori sistem sosial itu salah satu teori dalam komunikasi organisasi ya kawan-kawan ya, yang mana dipandang ini mewakili teori-teori transisional, yang mana ini menggunakan konsep sistem terbuka ke dalam organisasi. Dan teori ini juga berpendapat bahwa organisasi itu dilihat sebagai suatu sistem yang terbuka, yang mana menitik beratkan pada hubungan antar individu di dalam organisasi yang memang saling berkomunikasi satu sama lain. Ya, tadi ya konsep dasarnya adalah organisasi itu sebagai sistem yang terbuka dan fokusnya itu komunikasi antar individu dengan organisasi dan setiap individu itu menerima dan menyimpan informasi.
Mungkin kalau kita melihat contohnya ya, contohnya mungkin kita juga masih menggunakan di lembaga pendidikan di kampus kita. Contohnya universitas deh, universitas itu sebagai sistem sosial. Sebuah universitas kan tadi terdiri dari fakultas, ada prodi, ada unit-unit divisi ataupun departemen lain yang mana itu bekerja sama untuk mencapai apa? Mencapai tujuan pendidikan, untuk mencapai visi misi dari UIM, Universitas Indonesia Mandiri. Nah, penerapan dari teori sistem sosial itu ada beberapa yang bisa kita bagi. Ada input, ada proses, ada output, ada feedback. Input deh. Di input ini terdiri dari mahasiswa, terdiri dari para dosen, terdiri dari kurikulumnya ataupun sumber daya pendidikan lainnya. Itu adalah input. Dan proses ini kalau kita proses adalah proses belajar mengajar, proses penelitian ataupun proses pengabdian kepada masyarakat antara dosen dan mahasiswa. Itu adalah proses. Kemudian outputnya apa? Ya outputnya atau pengeluaran itu harapannya adalah memiliki lulusan yang memang berkualitas, memiliki hasil penelitian yang bisa dimanfaatkan dan bisa berkontribusi dengan masyarakat. Kemudian feedbacknya apa? Adanya umpan balik lah, umpan balik dari mahasiswa, dari alumni, ataupun dari kepada masyarakat yang memang tadinya sudah kita berdayakan dan sudah berkontribusi seperti itu. Nah, ini adalah bentuk dari sistem sosial. Kalau kita ambil contoh dari universitas, jadi memang semuanya itu saling berkait ya, tidak hanya mahasiswa dan dosen, tetapi juga berkontribusi sampai ke tahap masyarakat dan sampai ke yang lebih luasnya, yang sampai ke lebih luas lainnya. Kemudian yang kelima ada teori administratif. Nah, teori administratif ini dikembangkan oleh Mary Parker Follett tahun 1920-an kalau nggak salah ini. Jadi konsep dasarnya adalah demokrasi itu dibangun atas keyakinan sosial, bukan individualisme. Jadi memang dalam demokrasi itu ini ya dibangun atas kebutuhan masyarakat banyak, masyarakat secara sosial, bukan hanya per orang ataupun per individu. Dan integrasi kepentingan yang berbeda untuk mencapai harmoni. Jadi ini lebih kepada penyelesaian konflik antar antar internalnya ataupun secara eksternal. Jadi penerapan dalam teori-teori ini tuh lebih kepada penyelesaian konflik. Dan di sini ada peran komunikasi dalam pengambilan keputusan. Nah, karena ini adalah teori dari komunikasi organisasi, otomatis peran komunikasi ini juga menjadi peran yang krusial untuk mengambil pengambilan keputusan ketika terjadi konflik antar internalnya ataupun antar internal dengan eksternal di sebuah perusahaan ataupun di sebuah organisasi. Jadi penerapannya itu lebih kepada ini ya, melalui dialog, melalui kerjasama, kemudian juga menghasilkan integrasi kepentingan lah untuk apa? Untuk memenuhi kedua belah pihak yang memang tadinya itu saling berkonflik. Itu dari teori administratif. Kemudian ada teori fungsi eksekutif. Nah, ini konsep dasarnya adalah organisasi sebagai sistem kerjasama. Ya, pasti ya teman-teman ya. Eh, Organisasi itu kan tidak akan berjalan kalau tidak ada kerjasama. Tidak mungkin organisasi itu tipenya introvert seperti tipe orang ya. Itu kan tidak mungkin. Jadi organisasi memang harus bekerja sama untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan itu tadi. Dan kepatuhan anggota organisasi itu penting untuk mencapai tujuan. Ya, kalau dari individu organisasinya membangkang, tidak mau ikut perintah, dan cenderung melaksanakan pekerjaan yang tidak sesuai regulasi, ya otomatis itu tidak akan mencapai eh, apa yang diharapkan sebelumnya, apa yang sudah dicapai, apa yang sudah menjadi visi misi sebelumnya. Dan komunikasi sebagai kunci efektivitas organisasi. Ya pasti ya kalau kita bicara terkait komunikasi itu adalah kunci utama ya untuk menuju kesuksesan organisasi maupun kesuksesan secara individu dan juga secara berkelompok. Jadi ini adalah teori fungsi eksekutif. Oke, terus apa sih kesimpulannya teman-teman dari apa yang setelah kita pelajari terkait teori? Mungkin kalau kita bicara terkait teori, memang teori ini kan eh, bisa dikatakan ya kalau ngomongin teori mah ngantuk Pak, atau ngomongin teori mah kebanyakan ya memang memang teori adanya seperti itu. Memang teori eh, hasil-hasil dari pemikiran para ahli-ahli yang memang telah mendesain sedemikian rupa dan diuji dan juga menghasilkan teori-teori yang memang bisa dipergunakan. Nah,
Kesimpulannya adalah teori klasik ini lebih menekankan kepada strukturnya dan juga kepada efisiensinya. Tetapi dalam teori transisional itu fokus kepada hubungan manusia dan perilakunya. Jadi beda ya. Mungkin yang teori klasik itu lebih, kita tuh melihat orang itu bisa bekerja kayak gimana pun caranya seperti mesin. Tapi kalau di eh, teori transisional itu lebih fokusnya kepada psikologisnya orang, lebih kepada kolega kita, lebih kepada hubungan manusia dan juga perilaku-perilaku yang diberikan kepada karyawan itu seperti apa. Dan tentunya semua teori ini memegang bahwa komunikasi itu punya peranan secara krusial, punya peran kunci dalam efektivitas organisasi. Dan juga integrasi antara kepentingan individu dan organisasi itu sangat penting untuk apa? Untuk mencapai tujuan bersama. Dan perlu kita ketahui juga bahwa organisasi diciptakan itu kan untuk mencapai tujuan bersama yang dilakukan secara kolaborasi. Nah, mungkin ini adalah kesimpulan dari hasil beberapa teori yang sudah kita pelajari ya pada pertemuan kali ini. Mungkin seperti itu teman-teman untuk pertemuan kita pada pertemuan minggu ketiga kita ini. Kalau memang ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa berdiskusi di platform Adlink karena nanti videonya juga saya share di Adlink dan juga itu terkoneksi dengan YouTube. Mungkin seperti itu teman-teman, rekan-rekan mahasiswa sekalian. Terima kasih telah menonton video pembelajaran ini. Semoga teman-teman ke depannya juga bisa lebih aktif, bisa lebih memahami ya terkait materi-materi apa aja yang kita pelajari di kemudian hari ke depannya. Oke, baik saya akhiri. Terima kasih. Selamat pagi, selamat siang maupun selamat malam teman-teman semua.